Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Nurul Huda. Selamat datang di channel Nurul Huda. Channel ini dibangun untuk daring sementara pandemi. Jadi kalian sekarang belajarnya di channel ini. Kalian tonton video dari guru-guru mapel kalian. Kalian kerjakan tugas yang diberikan di akhir video. Nah, pada video ini saya akan memberikan mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Tentunya kalian kelas 10 belum kenal dengan saya. Nama saya Jamaluddin. Saya megang beberapa mata pelajaran di sini, diantaranya AIJ, Administrasi Infrastruktur Jaringan, ASJ, Administrasi Sistem Jaringan, dan KJD, Komputer dan Jaringan Dasar. Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, saya akan memperkenalkan dulu. Saya akan mengenalkan apa sih itu komputer. Komputer menurut Robert Bilsmith, komputer adalah alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan perintah yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, dan menyediakan hasil output dalam bentuk informasi. Itu adalah pengertian daripada komputer menurut Robert H. Bilsmith. Pada dasarnya komputer itu ada dua, ada hardware, ada software. Hardware itu biasa kita sebut dengan perangkat keras ya. Atau hardware itu adalah komponen komputer yang berfungsi mengolah data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan. Contohnya daripada hardware itu perangkat keras, itu ada namanya keyboard ya. Ada namanya keyboard, ada mouse, ada monitor, ada prosesor, ada power supply dan yang lain-lainnya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di video selanjutnya atau nanti di akhir video ya. Di sini kita masuk kepada sistem perangkat keras. Sistem perangkat keras itu terbagi ataupun sebagai sub sistem komputer juga mempunyai komponen. Komponen-komponennya diantaranya itu satu, komponen alat masukan atau input device. Yang kedua, komponen alat pemrosesan atau processing device. Yang ketiga, komponen alat keluaran atau output device. Yang keempat, komponen alat simpanan luar atau storage ya. Jadi bisa kalian lihat atau bisa kalian pause dulu, kalian baca dulu video ini, kalian pause dulu, kalian baca. Sub sistem komputer mempunyai komponen diantaranya adalah ini ya. Komponen alat masukan, komponen alat pemrosesan, komponen alat keluaran, dan komponen alat simpanan luar. Untuk yang pertama kita akan bahas komponen alat masukan atau input device ya. Input device adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan, yaitu satu, keyboard ya. Kalian tentu pasti udah tahu keyboard itu nggak ada di komputer saja, nggak cuma di komputer saja, tapi keyboard itu ada di, contohnya di smartphone ya, di HP ataupun di handphone itu ada keyboard, ada tombol. Kalau bahasa kita itu keyboard itu tuh papan ketik ya. Kemudian yang kedua adalah touchscreen. Touchscreen layar sentuh seperti handphone kita, itu termasuk alat daripada input device atau alat masukan. Yang ketiga adalah scanner. Yang keempat adalah sensor. Yang kelima adalah joystick. Scanner ini alat untuk men-scan berupa data, PDF, gambar, JPEG dan yang lain-lain itu bisa di-scan. Kemudian sensor ini berupa kamera. Salah satunya adalah kamera digital, itu termasuk daripada sensor. Joystick itu alat untuk main game atau main PS, main game dan segala macamnya, itu joystick. Pasti yang laki-laki sudah
seringlah main game menggunakan joystick. Lanjut, keyboard ini sudah saya jelaskan tadi. Ini bentuk keyboardnya ada bentuk keyboard QWERTY. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetik kalimat dan simbol-simbol khususnya lainnya pada komputer. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan tombol jari atau papan tombol, ya, papan ketik. Selanjutnya ada touchscreen. Touchscreen ini layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh dengan tangan. Contohnya di handphone kalian itu ada namanya touchscreen. Kalau sekarang rata-rata smartphone-nya sudah menggunakan touchscreen, ya. Kemudian ada namanya scanner. Scanner merupakan alat perubahan slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar, desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Scanner itu adalah merupakan alat perubahan slide, foto hitam putih maupun warna, teks, formulir, juga gambar, desain bangunan menjadi data digital agar dapat diolah lebih lanjut pada komputer. Contohnya itu kita scan lembar JPEG, foto, kita bisa scan dengan alat scan. Tergantung alat scannya masing-masing, ya. Yang kemudian adalah sensor. Sensor merupakan alat yang mampu secara langsung menangkap data kejadian fisik. Contohnya itu kamera HP kita. Itu kamera HP kita itu termasuk alat device, bisa menangkap kejadian fisik, ya. Alat pemrosesan. Ini mungkin materi ini akan lebih lanjut, ya. Akan kita bahas. Kita baru sampai dengan alat masukan atau input device. Untuk alat pemrosesan yang ini kita akan lanjut untuk selanjutnya, video selanjutnya. Sedikit-sedikit yang penting kalian pahami. Untuk tugasnya kalian rangkum apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kalian rangkum, kalian tulis di kertas lembar, kemudian kalian kumpul pada hari Sabtu, ya. Pada hari Sabtu besok, ya. Kalian kumpul atau nunggu notifikasi atau pesan di WhatsApp grup masing-masing, ya. Tulis namanya. Kemudian untuk absennya tulis di kolom komentar namanya, kelas, tulis di kolom komentar. Itu gunanya untuk absen. Mungkin ini video pembelajaran KJD untuk saat ini, pertemuan ini. Kita akan lanjut lebih dalam lagi yang belum, yaitu komponen alat pemrosesan, komponen alat keluaran, komponen alat simpanan luar, ya. Terima kasih dari saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.